Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para mahasiswa Institut Madani Nusantara rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya masih tentang faraid. Kali ini kita masuk pembahasan tentang bagian seperempat dan seperdelapan. Seperempat, seperdelapan, dan 2/3. Siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat, seperdelapan, dan 2/3. Kita lihat sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat terlebih dahulu bagannya. Seperti biasa yang sudah sering saya gambarkan di papan tulis. Bagian seperempat itu cuma dua, itu antara suami atau istri. Dalam keadaan apa suami itu mendapatkan bagian seperempat? Dalam keadaan apa istri mendapatkan bagian seperempat? Kemudian seperdelapan. Seperdelapan itu cuma satu, yaitu istri. Itu kalau suaminya meninggal, istri ada kemungkinan mendapatkan seperempat atau seperdelapan. Kita masuk ke ar-rub'u was-sumun. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan kita bahas juga bagian yang mendapatkan 2/3 ya. 2/3 itu bisa dilihat ini hanya 4 golongan orang yang mendapatkan bagian 2/3, yaitu anak perempuan jika 2 atau lebih. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki juga ada kemungkinan mendapatkan 2/3. Kemudian saudari kandung. Saudari kandung dari mayit itu juga ada kemungkinan mendapatkan 2/3. Kemudian saudari seayah itu juga ada kemungkinan mendapatkan 2/3. Saudari seayah dari mayit tentunya. Selain itu enggak ada. Jadi cuma ada 4 yang mendapatkan 4 golongan orang yang mendapatkan 2/3. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, dan saudari seayah. Masuk ke bagian golongan yang mendapatkan ar-rub'u was-sumun, seperempat dan seperdelapan. Az-zauj, yang pertama adalah az-zauj, suami. Yastahiqqur rub'a bi syartin wujudiyyin. Suami berhak mendapatkan seperempat dengan syarat adanya apa? Wa huwa ayyakuna lizaujati far'un warithun. Jika istri yang meninggal itu mempunyai cabang, baik anak maupun cucu. Fa illam yakun lizaujati far'un warithun akhadha zauju an-nisfah. Kalau istri yang meninggal itu tidak mempunyai cabang, maka dia berhak mendapatkan setengah. Kama taqaddama fil kalami ala ashabin nisfi. Ini juga pembahasan ini sudah dibahas di golongan orang yang mendapatkan bagian setengah pada pertemuan pertama kemarin. Kemudian yang kedua az-zaujah awiz zaujat, istri atau istri-istri. Jadi ada kemungkinan suami punya satu istri atau istrinya banyak. Tastahiqqur rub'a bi syartin adamiyyin. Dia itu istri atau istri-istri itu berhak mendapatkan seperempat jika dengan syarat tidak ada Allah yakuna lizauji far'un warithun.
yaitu suami yang meninggal itu tidak memiliki cabang, yaitu anak atau cucu. Fa in kana lahu far'un warithun falaha aulahun nasumun. Jika suami atau apa? Jika suami itu memiliki cabang, yang meninggal itu memiliki cabang, maka istri atau istri-istri itu mendapatkan seperdelapan. Jadi kalau istrinya cuma satu, berarti seperdelapan untuk satu orang. Kalau lebih dari satu, misalkan ada 4 istrinya, maka seperdelapan untuk 4 orang, dibagi 4 sama rata. Ya. Untuk cara penghitungannya nanti kita bahas pada pembahasan secara khusus. Kita lebih fokus kepada bagian dan syarat-syaratnya terlebih dahulu, biar kita memiliki pemahaman yang secara mendetail terlebih dahulu. Kemudian bagian selanjutnya adalah golongan orang yang berhak mendapatkan 2/3. Siapa saja golongan orang yang berhak mendapatkan 2/3? As-sulusani fardu arba'atin. 2/3 itu adalah bagian untuk 4 golongan. Wahum, mereka itu adalah bintas sulbi fa'aksara. 2 anak perempuan kandung atau lebih. Kemudian wa bintal ibni fa'aksara. 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah wa ukhtani syaqiqatani fa'aksara. 2 saudari perempuan kandung atau lebih. Saudari perempuan dari mayit yang berjumlah 2 atau lebih. Wa ukhtani li'abin fa'aksara. Yang keempat adalah 2 saudari perempuan seayah atau lebih. Nah, ini ada tambahan prinsip utama ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 adalah setiap ahli waris yang ketika ia sendirian mendapatkan bagian setengah, maka ketika berjumlah 2 atau lebih berubah menjadi 2/3. Bagian setengah kemarin juga sama, diantaranya ada anak perempuan kandung, anak perempuan dari anak laki-laki, saudari perempuan kandung, dan saudari perempuan seayah. Jika mereka ini sendirian, maka bagiannya setengah. Jika 2 atau lebih, maka bagiannya 2/3. Jadi pembahasan 2/3 sebenarnya ini lebih mudah jika bagian setengah kemarin sudah dipahami betul. Kemudian apa syarat-syarat 2 atau lebih anak perempuan kandung mendapatkan bagian 2/3? Syaratnya apa? Al-bintani lisulbi fa'aksara tastahiqani sulusaini bisyartin wahidin. 2 anak perempuan kandung atau lebih berhak mendapatkan 2/3 dengan satu syarat, yaitu alla yakuna lahuma mu'assibun. Dia tidak ada orang yang menjadikannya dia menjadi penerima asobah, yang mengasobahkan mu'assib. Fa in kana lahuma mu'assibun asobahuma. Jika ada orang yang membuatnya menjadi penerima asobah, bukan zawil furud lagi, maka dia menjadi penerima asobah, bukan 2/3 lagi. Siapa yang menjadikannya
bisa menjadikannya menjadi penerima asobah, yaitu saudara laki-lakinya. Jika dia ada saudara laki-laki, maka berubah bukan 2/3 lagi, tapi menjadi bagiannya dibagi dengan saudara laki-lakinya dengan prinsip lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari perempuan. Kemudian golongan selanjutnya yang mendapatkan 2/3 yaitu bintal ibni fa'aksara. 2 anak perempuan kandung atau lebih. Apa syaratnya 2 anak perempuan kandung atau lebih? Bintal ibni, 2 anak perempuan dari anak laki-laki. 2 anak perempuan dari anak laki-laki kandung. Dia berhak mendapatkan, atau lebih ya, dia berhak mendapatkan 2/3. Tastahiqqa nisulusaini bisyartaini adamiyaini. Dia berhak mendapatkan 2/3 dengan 2 syarat ketidakadaan. Tidak ada apa aja? Yang pertama, alla yakuna lil mayyiti waladu sulbin. Mayit tidak memiliki anak kandung. Wala waladubnin aqraba minhuma. Dan tidak ada anak dari anak laki-laki yang dekat darinya, yaitu saudari, saudara, atau saudari sepupu. Nah, ini karena yang sedang dibahas adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ada kemungkinan dia memiliki sepupu. Nah, kalau ada sepupu, maka ketentuannya lain. Berarti dia dan sepupunya itu kedudukannya sederajat. Kalau sederajat, maka haknya sama. Nah, bagaimana ketentuannya? Jika si mayit itu mempunyai anak laki-laki atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan. Fa in kana fananzur, maka ditafsili, dilihat. In kana dzakaron hajabaha khirmanan. Jika dia memiliki si mayit itu memiliki anak laki-laki, maka otomatis dia terhijab khirman, tidak mendapatkan bagian. Wa in kanat unsa wahidatan, jika si mayit itu memiliki anak perempuan 1 orang, falahumas sudusu takmilatan lis-sulusaini, maka dia 2 anak perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan bagian 1/6. Ya, menyempurnakan setengah yang sudah dimiliki oleh anak perempuan kandung. Jadi 1/6 dan ditambah setengah jadi 2/3. Wa in kanat unsa muta'addidatan, jika anak perempuannya itu, anak perempuan kandungnya itu 2 atau lebih, yang artinya anak perempuannya dapat 2/3. Bagaimana cucu perempuan dari anak laki-laki? Fala syai'a li bintail ibni, maka anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, karena 2/3 sudah penuh diambil oleh anak perempuan yang berjumlah 2 atau lebih. Dengan catatan malam tu'assiba biqaribin mubarak. Biqaribin mubarakin, dengan catatan anak anak perempuan itu tidak, mohon maaf tadi
Jika anak perempuan, jika dia ada akhun mubarak, yaitu saudara laki-laki, yang tadinya dia tidak mendapatkan apa-apa karena apa namanya 2/3 sudah diambil oleh anak perempuan kandung mayit, dia jadi mendapatkan asobah karena tertolong oleh saudara laki-lakinya. Nah, jika masih ada asobah, maka asobah itu dibagi antara anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan itu dan saudara laki-lakinya, baik saudara laki-laki dia sendiri atau saudara sepupu, saudara laki-laki sepupu, itu sama saja. Nah, dibagi berdua dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil untsayain. Laki-laki mendapat 2 kali lipatnya perempuan. Kemudian syarat yang kedua, alla yakuna lahuma mu'assibun. 2 atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki itu tidak memiliki orang yang menjadikannya menjadi penerima asobah, yaitu saudara laki-lakinya. Ini yang barusan diterangkan. Fa in kana lahuma mu'assibun asobahuma wa shara lidzakari mithlu hadzil untsayain. Jika dia memiliki saudara laki-laki, maka dia menjadi penerima asobah. Saudara laki-laki yang disebut dalam ilmu faraid itu sebagai akhun mubarak, saudara yang memberi berkah, memberkahi, karena sebab dia yang tadinya dia tidak dapat menjadi dapat. Kemudian golongan selanjutnya yang berhak mendapatkan 2/3 adalah al-ukhtani asyaqiqatani fa'aktsara. 2 saudari kandung atau lebih. 2 saudari kandung atau lebih, tastahiqani tsulusaini bisalasati syurutin adamiyatin. Mereka berdua berhak mendapatkan 2/3 dengan 3 syarat ketidakadaan. Apa syarat ketidakadaannya? Itu adalah yang pertama, alla yakuna lil mayyiti far'un warithun. Mayit itu tidak memiliki cabang. Fa in kana fananzur. Jika si mayit itu memiliki cabang, maka dilihat. Fa in kana dzakaron hajabahuma hirmanan. Jika cabangnya itu berupa laki-laki, yaitu si mayit memiliki anak laki-laki, maka atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka 2 saudari kandung atau lebih tidak mendapatkan apa-apa karena cabang itu menjadi hijab hirman. Kemudian wa in kana unsa wahidatan au muta'addidatan. Jika cabangnya itu berupa perempuan, baik 1 atau lebih, fasyaqiqatani ma'aha asobatun. Maka 2 saudari kandung bersamanya mendapatkan asobah. Secara bersama-sama itu mendapatkan asobah atau sisa. Fata'khudhani baqiyatal mali. Maka mereka berdua mendapatkan sisa harta. Jadi sisa harta setelah dibagi kepada zawil furud yang lain. Misalkan masih ada ayah. Kalau ayah itu menghijab nanti. Misalkan masih ada ibu, mendapatkan 1/6. Anak perempuan mendapatkan setengah kalau 1 orang. Kalau 2 orang
2/3. Sisanya kalau masih ada sisa, maka jatuhnya kepada saudari kandung. Saudari kandung. Kemudian syarat yang selanjutnya, alla yakuna lil mayyiti abun. Mayit itu tidak memiliki bapak, tidak memiliki ayah. Fa in kana, jika dia memiliki ayah, hajabahuma hirmanan, maka dua saudari kandung itu terhijab. Ayah itu menjadi hijab hirman, tidak mendapatkan, jadi jatuhnya ke ayah. Kemudian yang ketiga, alla yakuna lahuma mu'assibun. Dua atau lebih saudari kandung itu tidak memiliki orang yang membuatnya menjadi penerima asobah, yakni saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki, maka dia tidak mendapatkan 2/3. Mereka berdua tidak mendapatkan 2/3, tapi asobahnya dibagi menjadi untuk mereka bertiga, saudara laki-laki dan dua saudari perempuan kandung, dengan prinsip lidzakari mithlu hadzil untsayain. Dua perempuan, laki-laki mendapatkan 2 kali lipatnya perempuan. Kemudian yang keempat, golongan terakhir yang mendapatkan bagian 2/3 adalah saudari 2 atau lebih saudari perempuan seayah. Al-ukhtani li abin fa'aktsara. 2 saudari perempuan seayah atau lebih. Tastahiqani as-tsulusaini bi arba'ati syurutin adamiyatin. Mereka berdua berhak mendapatkan 2/3 dengan 4 syarat ketidakadaan. Tidak ada apa aja? Yang pertama, alla yakuna lil mayyiti far'un warithun. Mayit itu tidak memiliki cabang. Fa in kana, jika mayit memiliki cabang, fananzuru, maka kita lihat. In kana dzakaron hajabahuma hirmanan. Jika cabangnya itu berupa laki-laki, maka menjadi hijab hirman. 2 atau lebih saudari perempuan seayah, maka tidak mendapatkan bagian. Kemudian wa in kana unsa wahidatan aw muta'addidatan. Jika cabangnya itu berupa perempuan 1 atau lebih, fal ukhtani li abin asobatun ma'aha, maka 2 saudari perempuan seayah menjadi penerima asobah dengan catatan ma'adami wujudil asyiqqa, tentunya dengan tanpa adanya saudara-saudari kandung. Kalau ada saudara-saudari kandung, maka saudara-saudari seayah itu tidak dapat, karena menjadi hijab hirman. Saudara kandung itu kedudukannya lebih tinggi daripada saudara atau saudari seayah. Diutamakan yang kandung dulu. Fata khudani baqiyatal mal. Jika mayit itu memiliki cabang, baik itu cabang perempuan baik 1 atau lebih, maka 2 saudari perempuan kandung itu jadi mendapatkan asobah. Fata khudani baqiyatal mali. Dia mengambil sisa harta setelah dibagi kepada
cabang-cabangnya yang perempuan itu. Jika masih ada sisa, maka dia baru mendapatkan asobah, sisa hartanya. Kemudian syarat ketidakadaan yang kedua adalah alla yakuna lil mayyiti abun. Nah, mayit itu tidak memiliki ayah. Fa in kana hajabahuma khirmanan. Jika mayit itu masih memiliki ayah, maka ayah itu menjadi hijab khirman. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Terus syarat yang ketiga yaitu alla yakuna ahadum minal asyiqqa. Dua saudari perempuan kandung atau lebih itu tidak memiliki saudari perempuan seayah, dua atau lebih saudari perempuan seayah. Syarat ketiga adalah dia tidak memiliki saudari perempuan kandung. Tidak memiliki saudara atau saudari perempuan kandung. Fa in kana fananzuru. Jika masih memiliki saudara atau saudari perempuan kandung dari mayit, maka kita lihat in kana dzakaron hajabahuma khirmanan. Jika masih ada saudara perempuan kandung, maksudnya saudara perempuan kandung dari mayit, maka dua atau lebih saudari perempuan seayah terhijab khirman, tidak mendapatkan apa-apa. Wa in kana unsa, jika saudara atau saudari perempuan kandung itu perempuan, maka fafihi tafsilun, maka ditafsil, diperinci. Taratan takunu wahidatan wa taratan muta'addidatan. Kadangkala saudari perempuannya itu satu orang, kadangkala juga dua atau lebih. Rinciannya fa in kanat wahidatan wa akhodatin nisfa fardon. Jika saudari perempuan kandung itu cuman satu orang, berarti saudari perempuan kandung dari si mayit itu mendapatkan setengah, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Maka jika demikian, dua atau lebih saudari perempuan seayah, fal ukhtu li abin, maka saudari perempuan seayah tak khudus sudusa takmilatas sulusaini. Maka saudari perempuan seayah itu baik satu atau dua atau lebih, maka dia mendapatkan 1/6 untuk melengkapi setengah yang sudah didapatkan oleh saudari perempuan kandung mayit. Wa in kanat asobatan ma'al far'il warisil unsa. Jika kemudian ada asobah dari cabang perempuan sebagaimana yang tadi dijelaskan, fatuh jabul ukhtu li abin khirmanan, maka saudari perempuan seayah itu terhijab khirman. Maksudnya itu tadi saudari perempuan kandung itu ada kemungkinan dia mendapatkan setengah. Jika saudari perempuan kandungnya itu cuma satu orang, maka saudari perempuan kandung dapat setengah. Kalau saudari perempuan kandung dari si mayit itu dua atau lebih, maka mendapatkan 2/3. Kalau 2/3, kalau tadi saudari perempuan kandung itu mendapatkan setengah, maka saudari perempuan seayah itu dapat bagian 1/6. Nah, kalau
saudari perempuan seayah kandung itu mendapatkan 2/3, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kemungkinan selanjutnya kadangkala saudari perempuan kandung itu mendapatkan asobah dari cabang-cabang, dari anak perempuan atau cucu perempuan dari si mayit. Nah, kalau saudari perempuan kandung itu mendapatkan asobah, maka saudari perempuan seayah itu tidak mendapatkan apa-apa karena asobahnya sudah diambil oleh saudari perempuan kandung. Artinya dalam bahasa Takriratus Sadidah di sini, fatuh jabul ukhtu li abin khirmanan. Maka saudari perempuan kandung yang mendapatkan asobah itu otomatis sama saja dengan dia menjadi hijab khirman untuk saudari perempuan seayah. Kemudian wa in kanat asyaqiqatu muta'addidatan. Jika saudari perempuan kandung dari si mayit itu 2 atau lebih, fala syai'a lil ukhtaini li abin. Maka saudari perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa dengan catatan malam tu'assaba bi akhin mubarakin. Selama dia tidak memiliki akhun mubarak. Jika dia memiliki akhun mubarak, yaitu saudara laki-laki seayah yang sama sederajatnya dengan dia, maka dia tertolong. Yang tadinya dia tidak mendapatkan apa-apa, maka dia menjadi mendapatkan asobah dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kemudian syarat yang keempat, dari 2 atau lebih saudari perempuan seayah mendapatkan bagian 2/3 adalah alla yakuna lahuma mu'assibun. Dia tidak memiliki orang yang menjadikannya mendapatkan asobah. Fa in kana asobahuma jika ada mu'assib untuk mereka berdua, wasara lidzakari mithlu hadzil unthayain, maka dia dan mu'assibnya yaitu akhun mubarak tadi jadi penerima asobah dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, ini secara ringkas bisa kita lihat tadi pembahasan tentang 1/4 dan 1/8. 1/4 dan 1/8 itu hanya ada untuk suami dan istri. Nah, jika yang meninggal istri, maka suami mendapatkan setengah. Dengan syarat tidak ada cabangnya ini. Kalau ada cabang, maka suami mendapatkan 1/4. Jika yang meninggal itu suami, maka istri mendapatkan bagian 1/4. Jika mayit itu atau suami yang meninggal itu tidak memiliki cabang. Jika mayit itu memiliki cabang, maka istri mendapatkan 1/8. Ini setengah dan 1/8, setengah, 1/4, 1/8 itu paling gampang. Nah, kemudian bagian 2/3. 2/3 bisa dilihat ini. Yang mendapatkan 2/3 adalah anak perempuan dari mayit. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki mayit. Ini sama ini kedudukannya. Jadi kita misalkan mayit itu meninggalkan anak perempuan, anak laki-laki, dan anak laki-laki. Ya, ini derajatnya sama. Ini artinya apa? Anak perempuan di sini dengan anak perempuan ini saudari sepupu. Nah, karena posisinya ini pamannya ini, ya kan? Makanya
dapatnya itu sama, bagiannya sama persis itu. Nah, kemudian 1, 2 ini yang berhak mendapatkan 2/3 anak perempuan mayit, anak perempuan dari anak laki-laki mayit. Nah, kemudian saudari kandung dan saudari seayah. Ketentuannya apa? Simpel. Jadi jika mayit itu hanya meninggalkan 1 anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cabang-cabang yang lain ini, maka anak perempuan ini yang anak perempuan tunggal itu mendapatkan bagian setengah harta warisan. Jika anak perempuan itu 2 atau lebih, maka mendapatkan 2/3. Nah, kemudian jika ada anak perempuan dan anak laki-laki, maka bagian setengah dan 2/3-nya itu ganti menjadi asobah. Namanya asobah bighairi. Nah, dibagi. Kalau ada misalkan ada 2 anak laki-laki dan anak perempuan dan 1 anak perempuan, maka asobah itu dibagi untuk bertiga ini dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak perempuan itu kepalanya 1, anak laki-laki kepalanya 2. Jadi 1 tambah 2 3 3 tambah 2 lagi 5. Berarti misalkan bagian asobahnya itu 5 juta, anak perempuannya itu 1 juta, anak laki-laki ini 2 juta, anak laki-laki yang ini 2 juta. Ini yang sederajat. Jika anak perempuan ini ada 2 tadi, berarti bagiannya 2/3. Maka jika ada anak perempuan dari anak laki-laki, maka dia tidak mendapatkan. Ini tidak dapat karena 2/3-nya sudah diambil oleh ini. Jika ini anak perempuan itu dapat bagian setengah, maka anak perempuan dari anak laki-laki dapat bagian 1/6. Jika anak perempuannya itu 2/3, maka anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki itu tidak dapat. Kecuali ada akhun mubarok. Akhun mubarok itu ini, anak laki-laki dari anak laki-laki. Atau ini, walaupun nyebrang, saudara sepupu, itu sama saja, itu bisa menjadi akhun mubarok. Yang tadinya anak perempuan tidak dapat menjadi dapat. Nah, begitu. Kemudian jika tidak ada cabang-cabang, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu perempuan, maka larinya ke sini. Larinya ke saudari kandung. Sama ketentuannya, jika saudari kandung itu cuma satu-satunya perempuan, maka dia berhak mendapatkan setengah. Yang 1/6 tidak ada, jadinya asobah nanti. Kalau ada sisanya itu larinya ke saudari seayah. Kita tidak membahas cabang yang laki-laki dulu ya. Ini bahas yang perempuan dulu. Kalau saudari perempuan kandung itu ada 2 atau lebih, maka mendapatkan 2/3. Jika ini dapat 2/3, maka ketentuannya jika masih ada sisa itu menjadi asobah. Asobah. Kalau kalau udah 2/3 maka sudah tidak ada
bagian untuk saudari perempuan seayah. Sudah tidak ada bagian kecuali tertolong dengan akhun mubarok. Dia ada saudari seayah, saudara seayah, maka ini menjadi akhun mubarok. Ketentuannya nanti asobahnya itu dibagi berdua dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lah, yang laki-laki ini gimana penghitungannya? Laki-laki itu menjadi asobah binafsih. Jika ada anak laki-laki, otomatis perempuan itu terseret oleh laki-laki menjadi penerima asobah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Otomatis. Jika cabang yang ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, perempuan nggak ada, adanya satu anak laki-laki, maka otomatis jika ini nggak ada, maka jatuhnya asobahnya itu ke anak laki-laki dari anak laki-laki itu, cucu laki-laki dari anak laki-laki itu menjadi asobah. Kalau ini nggak ada, maka jatuhnya ke saudara kandung asobahnya. Saudara kandung nggak ada, jatuhnya ke kalau anak cucu laki-laki itu nggak ada, jatuhnya ke ayah. Ayah itu lebih tinggi. Ayah nggak ada, jatuhnya baru ke saudara kandung. Saudara kandung nggak ada, asobah itu jatuhnya ke saudara seayah. Ketentuannya tadi, kalau ada laki-laki maka perempuan jadi terseret oleh laki-laki, ngikut ketentuannya laki-laki jadi penerima asobah. Nah, kalau nggak ada laki-laki baru ada ketentuan setengah, 2/3 dan seterusnya. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.